Shalom, selamat pagi. Mari pada pagi hari ini kembali kita ketemu di dalam firman Tuhan. Yang firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Matius 10 ayat 16 yang berkata demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu,
Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudaraku, perintah ini seolah-olah satu perintah yang aneh. Kenapa? Domba di tengah serigala itu seperti diumpankan. Bukankah serigala itu makanannya domba? Jadi seolah-olah dia diutus pada predatornya. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ini adalah realita yang harus kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini itu ibaratnya seperti domba di tengah serigala. Kenapa, saudara? Karena kita ini sebagai anak-anak Tuhan terikat dengan yang namanya satu hukum. Hukum apa? Hukum kasih. Di mana hukum kasih itu mengajarkan apa, saudara? Kasihilah sesamamu manusia. Tidak hanya sesama yang baik saja, justru pada sesama yang tidak baik pada kita. Ada juga firman yang mengatakan kasihilah musuhmu, ya. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Nah, hukum-hukum ini seolah-olah menempatkan kita pada satu posisi yang lemah. Mengapa? Kita tidak bisa membalas. Orang yang jahat pada kita, kita tidak bisa membalas. Orang menghujat kita, kita harus diam. Kita seolah-olah kita harus mengalah, menerima apapun yang dunia lakukan kepada kita. Seolah-olah lemah kan, terjepit. Bahkan kita pun sering merasa, oh iya, kedudukanku terjepit sebagai anak-anak Tuhan. Kita merasa kecil, kita merasa minoritas. Tapi jangan lupa, saudara, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa domba itu memiliki gembala. Artinya, pada saat kita diutus seolah-olah dilepas di tengah-tengah serigala, kita tidak dibiarkan sendiri. Kita ada di dalam naungan gembala, satu kekuatan yang besar yang menyertai kita. Memang kita lemah, tetapi di dalam kelemahan kita itu ada satu perlindungan, kekuatan yang besar yang menaungi kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 10 ayat 11, Tuhan mengatakan apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Satu jaminan yang luar biasa bagi kita bahwa Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik. Nah, dia sebagai gembala yang baik, dia menjaminkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Nah, saudara, di dalam Matius 10 ayat 16 tadi seolah-olah kondisi kita ada di dalam suatu arena yang menakutkan. Tetapi di satu sisi lain kita ingat bahwa kita ini memiliki gembala agung yang siap selalu menyertai kita, dan itu sangat dibuktikan. Buktinya kita sebagai umat Tuhan mengalami berbagai macam tekanan, bahkan mungkin aniaya di beberapa tempat. Ada tekanan yang luar biasa. Di sini pun kita mengalami ada satu tekanan. Tapi anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan itu tetap ada sejak zaman gereja mula-mula. Umat Tuhan sudah seperti domba di tengah serigala. Bahkan Paulus yang sebelumnya bernama Saulus memperlakukan umat Tuhan seperti serigala mengejar domba-domba. Untuk apa? Menganiaya, membunuh. Dia memiliki satu surat kuasa penuh
untuk melakukan kehendak-Nya. Namun satu hal yang dahsyat terjadi. Pada perjalanan menuju ke Damsyik, Saulus mengalami apa? Mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Gembala Agung. Dia bertemu dengan sinar yang sampai membutakan matanya, membuat matanya tidak bisa melihat apa-apa. Dan di situ dia mengalami perjumpaan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapa engkau ya Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Padahal Saulus menganiaya umat Tuhan yang dia anggap sesat. Tetapi ternyata Tuhan mengatakan apa? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Inilah saudara, bukti bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Sebab itu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan takut. Ada satu kuasa yang besar yang menaungi kita, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang dia katakan di dalam Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tapi satu perkara yang dia pesankan pada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah saudaraku, apa yang dimaksud dengan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati? Ini tidak lain adalah kita sebagai umat Tuhan tidak bertindak bodoh, melainkan mampu melihat keadaan dan penuh pertimbangan dalam segala sesuatu, lalu bergerak dalam hikmat Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan cerdik seperti ular. Kita memang disertai oleh satu kuasa yang besar, tapi satu perkara Tuhan mengatakan apa? Cerdik seperti ular artinya kita jangan sampai sembrono. Kita harus berjaga, kita harus waspada, kita harus penuh hikmat di dalam bertindak. Karena memang musuh kita luar biasa, domba di tengah serigala. Nah saudara-saudara sekalian, mari sebagai umat Tuhan kita tetap hidup di dalam kasih. Namun kita harus penuh hikmat di dalam menjalani hidup ini. Nah saudara, sekarang bagaimana supaya sebagai domba-domba Tuhan kita ini hidup di dalam kekuatannya solid? Satu, kita harus bersekutu, hidup di dalam persekutuan seperti jemaat mula-mula. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 12, ada satu peristiwa yang luar biasa. Suatu saat Rasul Petrus ditangkap oleh Herodes, dimasukkan ke dalam penjara, dirantai kakinya kanan kiri bersama dua penjaga. Namun pada malam itu juga malaikat datang. Siapa malaikat ini? Utusan sang gembala. Dia menepuk punggung Rasul Petrus, rantai-rantainya lepas. Jadi Rasul Petrus tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Domba tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Ada kekuatan yang dari atas yang senantiasa menyertai. Nah, Rasul Petrus tiba-tiba sampai di luar penjara. Itu kenapa? Karena jemaat mula-mula hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam doa. Nah, satu hal yang penting, sebagai domba Tuhan, kita harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Mengapa? Karena hidup takut akan Tuhan itu akan menjamin keselamatan kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan apa? Malaikat Tuhan berkemah
di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu melumpuhkan mereka. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, membuat kita semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab ada apa? Ada satu kuasa yang besar, kuasa Sang Gembala Agung yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan kami kembali diingatkan bahwa kami adalah domba. Kami bukan serigala. Kami sebagai umat Tuhan hidup di dalam hukum kasih. Apapun yang terjadi, kami harus mengasihi sesama kami, bahkan kepada musuh kami. Hal ini memang membuat kami seolah-olah dalam posisi lemah. Namun disitulah letak kekuatan kami ya Tuhan, karena Engkau, Sang Gembala Agung, ada beserta dengan kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, kekuatan-Mu, Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan sebagai umat-Mu tidak lagi takut menghadapi hidup ini, dan kami tetap hidup di dalam kewaspadaan, hidup di dalam kecerdikan, dan hidup di dalam ketulusan hati. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Jika anak-anak-Mu ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang di dalam kelemahan, kiranya Tuhan karuniakan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.